Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan materi tentang pembelahan sel. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel secara meiosis. Jika dilihat secara nyata, hasil dari pembelahan meiosis ini contohnya adalah jika kita melihat rekombinasi genetik yang terdapat pada anggota keluarga, di mana setiap anggota keluarga pastinya terlihat perbedaan baik pada fisik maupun pada sifat. Nah, hal itu adalah hasil dari pembelahan meiosis, di mana pembelahan meiosis ini disebut juga dengan pembelahan reduksi, yaitu hasilnya nanti akan menjadi dari satu sel induk akan menjadi 4 sel anak yang memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Sifat dari sel anak tidak identik dengan sel induk. Contohnya terjadi pada proses pembentukan sel kelamin atau proses gametogenesis. Kita kenal ada dua gamet, ada gamet jantan dan ada gamet betina. Di sini, sel sperma yang membawa kromosom berjumlah 23 atau haploid dan sel ovum yang berjumlah haploid atau jumlah kromosomnya ada 23. Pada saat proses fertilisasi, maka akan terbentuk zigot yang jumlah kromosomnya berpasangan atau diploid. Ya, ini adalah contoh dari pembelahan meiosis. Nah, sekarang coba kita akan membayangkan bagaimana jika gamet itu dibentuk dengan pembelahan secara mitosis. Berarti sel sperma membawa diploid, sel ovum juga membawa diploid. Nanti hasilnya yaitu zigot akan mengandung tetraploid atau 4N. Ini generasi pertama. Nanti generasi kedua berarti spermanya akan membawa tetraploid dan ovumnya akan membawa tetraploid dan zigot pada generasi kedua akan menjadi 8N. Wah, semakin kesana berarti semakin tidak normal gitu ya, abnormal. Disinilah kita butuh pembelahan reduksi. Jadi dengan mengurangi jumlah kromosom menjadi separuhnya akan menyebabkan jumlah kromosom dari tiap generasi itu akan selalu tetap atau konstan. Nah, sekarang kita lihat ini adalah tahapan-tahapan dari pembelahan meiosis. Ada interfase, ada profase, ada metafase, anafase, telofase. Sama ya seperti mitosis. Bedanya di pembelahan meiosis ini terjadinya 2 kali. Jadi ada meiosis pertama dan ada meiosis kedua. Singkatnya, meiosis pertama itu adalah proses di mana terjadi pemisahan kromosom homolog. Jadi kromosom homolog itu berarti pasangan kromosom yang memiliki sifat, struktur ataupun komposisi yang sama, gitu ya, atau hampir sama. Nah, di meiosis kedua adalah proses pemisahan kromatid sister. Gitu. Jadi kalau dilihat kromatid sister dipisahkan di meiosis kedua berarti sama dengan mitosis. Jadi meiosis kedua itu sama dengan mitosis. Makanya nanti kita akan bahas lebih detail di meiosis pertama. Nah, langsung saja ke profase ya. Profase 1, di mana di sini terjadi 5 tahap. Ada leptoten, ada zigoten, ada pakiten, ada diploten dan ada diakinesis. Ya, jadi leptoten dulu kita akan bahas. Leptoten ini akan terjadi pemendekan dan penebalan kromatin ya menjadi struktur yang namanya kromosom. Oke, kromosom ini di tahap leptoten ya. Kemudian di tahap zigoten nanti kromosom-kromosom homolog yang terdiri dari satu dari ayah, satu dari ibu akan membentuk kompleks sinapsis gitu. Ini ada sinapsis nih, sinapsis di sini. Oke, kemudian di tahap pakiten nanti masing-masing kromosom homolog ini akan menduplikasi atau mengganda. Akhirnya strukturnya seperti bivalen atau tetra. Dia mengandung kromatid yang jumlahnya ada 4. Nah, lalu di tahap diploten akan terbentuk daerah kiasma ya. Jadi masing-masing si kromatid ini nanti akan memendek, membengkak dan akhirnya terjadilah crossing over. Jadi salah satu kromatidnya akan terjadi pindah silang.
Karena pindah silang inilah maka akan terjadi rekombinasi genetik. Jadi si sel anak ini sifatnya sudah tidak identik lagi dengan induknya gitu. Dan di akhir profase 1 yaitu di tahap diakinesis, mulai membran intinya hilang, nukleusnya hilang, benang-benang spindel menuju ke masing-masing kutub gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat perbedaan antara mitosis sama meiosis di tahap profase. Jadi di tahap profase di sini kromosom homolognya berduplikasi gitu. Kemudian terjadi crossing over gitu ya. Dan si sentromernya ini tetap satu nih. Tetap satu tapi lengan-lengannya ada 4. Jadi membentuk tetrat. Oke, kemudian masuk ke tahap metafase di mana kromosom berjejer di bidang ekuatorial dan akhirnya terbentuklah mikrotubula kinetokor. Kemudian tiap kromosom homolog di fase anafase akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian di telofase, tiap kromosom homolog telah berada di kutub pembelahan. Diikuti dengan pembelahan sitoplasma di mana akan terbentuk sekat yang nantinya akan menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing mengandung kromosom dengan kromatid kembar. Jadi hasilnya 2 sel anak masing-masing haploid tapi DNA-nya rangkap. Kenapa bisa rangkap? Karena di fase anafase 1 si sentromernya itu tidak membelah, jadi masih hanya ada 1 tapi dia membentuk kromosom itu tetrat gitu. Jadi DNA masih rangkap sehingga di meiosis kedua nanti akan dipisahkan kromatid sister ini gitu ya. Sudah paham sampai di sini? Coba kita akan lihat videonya ya. Ini interfase. Oke, ini tahap S, berarti tahap apa nih? Replikasi ya. Kan ada G1, ada S, ada G2. Nah, ini di G2 berarti sudah ada sentriol, sudah ada benang spindel, sudah siap nih semua, sudah ada kromatid sister juga. Baru masuk akhirnya ke tahap profase. Ya. Ini ada sentromer juga. Ke profase 1, dari sinilah di profase 1 yang membedakan seperti yang sudah saya katakan tadi ya. Di profase 1 itu dimana kromatin berubah menjadi kromosom. Nah, kromosomnya ini kromosom homolog dari induknya ya, membentuk tetrat bivalen, jadi mengganda membentuk bivalen, tapi si sentromernya cuma 1. Kemudian dari sinaps tadi akan terbentuk daerah kiasma dan salah satu lengannya terjadi crossing over, maka terjadilah rekombinasi genetik di sini. Akhir dari profase 1 atau awal dari prometafase 1 di mana benang-benang spindelnya mulai memasuki sentromer ya. Nah, ini udah bergerak. Nah, ini masih profase 1. Prometafase sudah terbentuk mikrotubula kinetokor. Oke. Mikrotubula kinetokor. Nah, kita lihat nih mikrotubula kinetokornya. Ini meiosis, dia ada tetrat ya kromosomnya. Ini mitosis, cuman ada kromatid sister aja ya. Ininya juga tunggal, nggak ganda, nggak duplikasi seperti ini. Kemudian masuk ke tahap metafase, bergerak ke bidang ekuatorial. Nah, secara random. Kemudian masuk ke anafase. Nah, di anafase ini si sentromernya dia nggak membelah, jadi hanya dalam satu ikatan sehingga DNA-nya rangkap, masih rangkap nih. Nanti ini dipisahin di meiosis kedua kromatid sisternya, sehingga hasil dari hasilnya berarti 2 sel haploid. Nah, ini ada sitokinesis. Sitokinesis itu masa peralihan dari meiosis 1 ke meiosis 2 atau dari meiosis 2 ke interfase. Jadi di sitokinesis ini tanpa ada replikasi DNA lagi, dan tiap organisme itu berbeda-beda, sehingga hasilnya
Ini kita lihat. Ini prometafase 2 sama, pokoknya ini sama kayak mitosis. Iya, karena pemisahan kromatid. Nah, ini sentromernya tuh udah membelah, udah memisah gitu. Oke, udah paham ya. Jadi sekarang kita simpulkan perbedaan mitosis dan meiosis. Ya, kita masuk ke sini. Mitosis berarti dari satu sel induk menjadi 2 sel anak, di mana masing-masing jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Kemudian, karena sama dengan induknya, maka induknya bisa bersifat diploid ataupun bersifat haploid. Jadi kalau induknya haploid, berarti di sini menghasilkan 2 sel anak yang kromosomnya juga haploid. Kemudian, kalau meiosis, satu sel akan menjadi 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya, sehingga karena setengah dari induknya, maka sel induknya pasti hanya diploid saja, gitu ya. Karena kalau dia haploid ya berarti di sini setengah N dong, nggak normal. Kemudian kalau di mitosis tidak ada pasangan dari kromosom homolog. Kalau di meiosis terjadi pasangan homolognya dan menduplikasi, akhirnya membentuk sinaps gitu ya, dan membentuk struktur bivalen, kromatidnya tetrat 4, dan akhirnya terbentuklah daerah kiasma. Disitulah nanti terjadi crossing over. Dengan adanya crossing over berarti ada variasi genetik gitu. Oke, nah sekarang ini kita masuk ke pembentukan gamet. Gamet yang pertama yang akan kita bahas adalah sperma, ya, istilahnya adalah spermatogenesis. Ini udah dibahas nih waktu di kelas 11, cuman di sini concern ke pembelahannya. Jadi terjadinya di mana? Tubulus seminiferus, di mana di situ terdapat sel-sel primordial pada epitel germinal tubulus seminiferus yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi spermatogonium. Nah, spermatogonium ini akan melakukan pembelahan secara mitosis berkali-kali. Yang setengahnya melakukan pembelahan mitosis terus, yang setengahnya lagi melanjutkan ke pembelahan meiosis. Maka dari itu, kaum pria dapat menghasilkan sperma terus-menerus panjang hidupnya. Yang setengah ini, ya, setengah spermatogonium ini setelah melakukan mitosis, dia akan berdiferensiasi, gitu ya, akan membesar, kemudian terjadi sinaps dan duplikasi kromosom sehingga terbentuklah tetrat. Nah, sel inilah yang disebut dengan spermatosit primer. Spermatosit primer ini nanti akan membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan membelah, melanjutkan pembelahan ke meiosis kedua, akan menjadi spermatid. Spermatid akan matang menjadi spermatozoa. Jadi satu spermatogonium akan menghasilkan 4 sel spermatozoa yang jumlah kromosomnya adalah haploid, seperti itu. Yang berikutnya adalah oogenesis. Ya, oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina yang terjadi di mana? Di ovarium. Oke, tahap pembelahan oogenesis sebenarnya sama dengan spermatogenesis, yaitu ada mitosis dan ada meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi, berawal dari sel-sel primordial, ya, sel-sel primordial yang terdapat di ovarium yang akan berdiferensiasi menjadi sel induk ovum yang namanya adalah oogonium gitu. Nah, oogenesis diawali dengan membesarnya oogonium, ya, membesarnya oogonium, kemudian terjadi sinaps, duplikasi kromosom sehingga terbentuklah tetrat. Nah, sel inilah yang namanya oosit primer gitu. Oosit primer ini nanti akan membelah secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan ada juga namanya badan polar pertama. Di sini terlihatnya beda ukuran ya. Kemudian badan polar kedua melanjutkan meiosis menjadi 3 badan polar dan akhirnya 1 nih ovum. Nah, ini yang besar, yang 3 ini polosit. Nah, bedanya kalau di oogenesis tidak seperti pada laki-laki ya. Jadi kalau di oogenesis itu jumlahnya akan terus menurun sehingga pada masa pubertas hanya tersisa 350-400 yang hidup. Dan akhirnya itulah kenapa ada namanya menopause. Jadi sel ovumnya dikeluarkan tiap bulan dan akhirnya habis. Oke.